Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laura Graciela dari SD Tunas Harapan Mandiri. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Saya akan bercerita tentang Nail Manggala atau si Gale-Gale dari Sumatera Utara. Alkisah dahulu kala di Sumatera Utara hiduplah seorang pematung handal yang bernama, hayo siapa? Datu Panggana. Ia dikenal sebagai pematung handal. Hasil patungnya sangat halus, juga nampak sangat mirip dengan aslinya. Datu Panggana bisa membuat patung seperti patung hewan, tumbuhan, maupun manusia. Hasilnya pasti sangat mirip dengan aslinya. Nama Datu Panggana menjadi terkenal di seluruh penduduk, sehingga banyak penduduk yang ingin memesan patung kepadanya. Menurut legenda, di suatu hari Datu Panggana pergi ke hutan mencari kayu untuk ia gunakan membuat patung. Setelah mendapatkan kayu yang ia inginkan, Datu Panggana kemudian pulang ke rumahnya. Ia bekerja membuat patung berbentuk perempuan. Ia bekerja siang dan malam tanpa melihat model. Ia hanya membayangkan sosok perempuan cantik. Perhatiannya tersebut dicurahkannya kepada patung itu. Sehingga akhirnya selesai juga patung buatannya. Dia sangat terkejut karena patung buatan sangat cantik wajahnya. Dia juga tahu bahwa patung buatan tersebut sangat cantik. Lalu, lewatlah seorang laki-laki yang bernama Baopar 33. Ia sangat kaya. Ketika ia melihat patung Datu Panggana, ia sangat takjub dengan kecantikan patung tersebut. Ia pun menguji keahlian Datu Panggana. Kebetulan Baopar 33 mau pakaian serta perhiasan perempuan. Baopar 33 pun memakaikan pakaian serta perhiasan itu kepada patung tersebut. Nampak semakin cantiklah, juga semakin menyerupai manusia patung tersebut. Baopar 33 dan Datu Panggana memandangi patung tersebut dengan rasa takjub. Setelah puas memandangi patung tersebut, Baopar 33 ingin mengambil pakaian serta perhiasannya. Tetapi keanehan pun terjadi. Baopar 33 tidak mampu mengambil pakaian serta perhiasan yang menempel pada patung tersebut. Karena kesal, ia pun marah kepada Datu Panggana. Hei Datu Panggana, hancurkan patung milikmu. Aku ingin mengambil pakaian serta perhiasan milikku. Aku ingin pulang sekarang, kata Baopar 33 sangat marah. Enak saja kau suruh aku hancurkan patung buatanku. Siapa yang menyuruh engkau kenakan pakaian serta perhiasan milikmu kepada patungku, kata Datu Panggana. Perkelahian mereka pun sangat hebat. Karena tidak ingin perkelahian yang terus terjadi, Baopar 33 pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu sepeninggalnya Baopar 33, Datu Panggana ingin mengangkat patung tersebut ke dalam rumahnya. Keanehan pun terjadi lagi. Datu Panggana tidak bisa mengangkat patung tersebut ke dalam rumahnya. Karena kesal, ia pun meninggalkan patung tersebut di luar rumahnya. Setelah itu, keluarlah seorang laki-laki yang bernama Datu Partoar. Ketika ia melihat patung perempuan cantik tersebut, sama seperti Baopar 33, dia sangat takjub dengan kecantikannya. Lalu, Datu Partoar pun berdoa kepada sang dewata untuk mengubah patung tersebut menjadi manusia. Sang dewata pun mengabulkan permohonan tersebut. Dalam sekejap, patung tersebut menjelma menjadi manusia. Datu Partoar pun sangat terkejut. Dan ia juga sangat senang karena patung tersebut menjadi manusia. Seorang gadis cantik. Datu Partoar pun mengajak gadis itu ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah Datu Partoar,
Istri Datu Partoar menyambut kedatangan gadis cantik tersebut. Ia pun beri dia nama Naing Manggale. Karena engkau belum memiliki nama, kuberi nama engkau Naing Manggale. Naing Manggale pun sangat senang karena diterima oleh keluarga Datu Partoar. Naing Manggale juga telah dianggap anak oleh mereka. Berita tentang Naing Manggale, seorang gadis yang menjelma menjadi manusia, telah tersebar sehingga terdengar di telinga Datu Panggana. Datu Panggana pun bergegas ke rumah Datu Partoar. Terperanjatlah ia ketika mengetahui bahwa gadis cantik itu adalah patung buatannya dulu. Naing Manggale harus ikut denganku, karena sebelum dia menjadi manusia, dia adalah patung buatanku dulu, kata Datu Panggana dengan marah. Ya, memang benar ia adalah patung buatanmu dulu. Tetapi aku yang telah menemukannya tersia-sia di luar rumahmu. Jadi, aku sudah sepatutnya tinggal bersama Naing Manggale, kata Datu Partoar. Pakaian serta perhiasan diri yang dikenakan oleh Naing Manggale itulah kepunyaanku. Jadi sudah sepantasnya aku tinggal bersama Naing Manggale, kata Datu Panggana. Kata bahwa pada ketiga perkelahian mereka pun sangat hebat. Semakin lama, semakin memanas. Mereka bertiga pun setuju mengadukan permasalahan ini kepada Aji Bahir. Aji Bahir adalah sesepuh desa. Ia terkenal sangat cerdik dan bijaksana. Ketika selesai mendengarkan penjelasan dari mereka bertiga, Aji Bahir pun memberikan pesan kepada mereka bertiga. Karena Datu Partoar yang berdoa kepada Sang Dewata untuk mengubah Naing Manggale menjelma menjadi manusia, ia berhak menjadi ayah Naing Manggale, kata Aji Bahir kepada mereka. Datu Panggana yang telah membuat Naing Manggale sebelum ia menjadi manusia, ia berhak menjadi paman Naing Manggale, kata Aji Bahir kepada mereka bertiga. Sedangkan bahwa bertiga usianya masih muda, jadi ia menjadi kakak Naing Manggale, kata Aji Bahir ketiga kalinya lagi. Mereka pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Mereka pun sangat senang karena bisa bersaudara dengan Naing Manggale. Naing Manggale pun sangat senang karena memiliki kedua orang tuanya, paman dan kakaknya. Berita tentang gadis cantik bernama Naing Manggale telah tersebar sehingga ke desa tetangga. Ada seseorang laki-laki yang bernama Datu Partitik. Ia ingin melamar Naing Manggale. Pas dia ingin melamar, lamaran tersebut ditolak oleh Naing Manggale karena Datu Partitik amat buruk rupa. Lalu tak putus asa, Datu Partitik pun menggunakan ilmu sihir untuk membuat Naing Manggale menyukainya. Ketika yang melamarnya kedua kalinya, lamaran tersebut diterima oleh Naing Manggale. Mereka pun mengadakan pernikahan dengan rasa meriah. Lalu, Naing Manggale merasa banyak musibah yang menimpanya, sehingga dia terkena penyakit. Dan ia juga tahu bahwa Sang Dewa tidak akan memberikan dia keturunan karena dia sendiri berasal dari patung. Ia memiliki penyakit berkeras, berkepanjangan. Tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkan dia. Karena Naing Manggale tahu hidupnya tidak akan lama lagi, ia pun berpesan kepada suaminya agar membuatkan patung mirip dengan dia. Lalu beberapa hari kemudian, Naing Manggale pun meninggal dunia. Karena Datu Partitik teringat akan pesan istrinya, ia pun bilang kepada Datu Panggana, "Datu Panggana, buatkanlah patung mirip dengan Naing Manggale, karena dia berpesan kepada aku," kata Datu Partitik. Patung tersebut diberi nama Si Gale-Gale. Patung Si Gale-Gale adalah patung kematian. Patung Si Gale-Gale untuk mengenang orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Dari referensi Komando Code Gama 2013, koleksi terbaik Dongeng 100 Plus Nusantara PT Buku Seru kedua,
Adi serta Mahadewa 2013 asli Nusantara, Yogyakarta, ide World Kids. Nilai yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah 1. Kita harus memiliki rasa sabar dan empati serta tidak boleh memutuskan keputusan dengan tergesa-gesa. 2. Kita tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara curang. Burung Indrian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih.